Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Markas Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat sinyal untuk entry posisi. Dimulai dari step-step bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat market dan mencari posisi untuk kita trading. Oke, langsung saja. Step yang pertama yaitu menentukan pair yang liquid. Oke, kenapa ini menjadi pilihan yang pertama? Dalam trading kita seharusnya tidak terjebak ataupun jangan terjebak ke dalam trading di pair yang tidak bisa ataupun sulit kita entry dan exit. Nah, seperti misalnya Anda trading kripto di market yang mempunyai volatilitas dan likuiditas yang sangat rendah sehingga marketnya bergerak datar seperti ini, ataupun orang-orang menyebutnya dengan ada yang menyebut candle batu bata dan sebagainya. Gerakan umumnya seperti ini. Nah, ini harus dihindari oleh para trader. Pair yang mempunyai likuiditas yang tinggi umumnya sangat banyak. Yang pertama mungkin ada gold. Oke, ada pair misalnya untuk market forex ada gold. Oke, XAU USD. Gold ini menempati tangga urutan pertama sebagai market yang mempunyai likuiditas yang sangat tinggi, sehingga volatilitas di market seperti gold ini XAU USD sangat tinggi, sehingga peluang entry yang dapat kita temukan itu sangat banyak. Tapi semua itu tetap ada risk ataupun risiko yang akan kita terima. Oke, ada juga seperti pair BTC, BTC USD. Nah, ini juga syarat volatilitas setelah booming naik dengan angka yang sangat tinggi sampai menembus kemarin di angka hampir 2 miliar rupiah. Oke, setelah kita menemukan setelah kita menentukan pair yang akan kita eksekusi, langsung saja kita masuk ke dalam chartnya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam chart Bitcoin USD. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke dalam minimal, mau masuk ke dalam time frame 1 week. Oke, time frame mingguan. Setelah kita melihat sekilas tentang di time frame ini marketnya sedang bergerak seperti apa, oke, secara kasat mata bahwa BTC di time frame weekly ini sedang bergerak naik ataupun uptrend. Ini tidak usah digambar pun sudah tahu bahwa market ini sedang bergerak naik dengan sangat pesat. Oke, setelah itu boleh kita menandai di area weekly, misalnya kita tandai area SSR-nya. Oke, di sini terdapat yang namanya support ataupun resisten yang signifikan. Kita cukup menandakan dengan horizontal array. Oke, sini ada support, ada satu support, 2, 3, 4, dan di sini juga ada, walaupun tidak sejajar persis, tapi ini merupakan area penting, sehingga ini bisa dikatakan bahwa area ini merupakan key level. Setelah kita menemukan ini, step selanjutnya yaitu mencari area lonjakan harga. Setelah kemarin kita mempelajari tentang SND price action, kita dapat mengeliminasi apa saja yang dimaksud dengan rally based rally, drop based drop, dan sebagainya. Karena ini merupakan market sedang trending naik, uptrend, maka yang harus kita cari yaitu lonjakan harga naik. Nah, di sini terdapat yang namanya rally based rally ataupun flag limit yang bertepatan dengan signifikan resisten, signifikan support dan resisten. Oke. Kemudian setelah kita menandainya, silahkan turun ke time frame daily. Nah, di sini setelah kita turun ke time frame daily, kita bisa mengecilkannya lagi, RBR tersebut menjadi lebih kecil, sehingga ketika kita berusaha untuk masuk, stop loss yang kita gunakan bisa lebih tipis.
Oke, sudah kita tandai. Ini merupakan sehingga apabila base ini tidak bisa ditembus turun, kemungkinan market akan tetap naik. Nah, turun lagi ke time frame 4 jam. Kita bisa menggunakan di sini ketika harga koreksi membentuk yang namanya channeling. Oke, kita bisa gunakan tools para ini ataupun trendline biasa. Oke, di sini terlihat jelas bahwa harga sudah breakout di area ini. Nah, harga sudah breakout berarti menandai selesainya koreksi pada time frame daily ataupun weekly. Nah, kemungkinan market akan bergerak naik kembali. Nah, kita akan fokus untuk mencari buy posisi. Kita bisa hapus untuk chartnya lebih jelas. Oke, di sini karena sudah breakout, ini saya gambar untuk menandainya saja sedikit. Kita boleh turun lagi untuk mencari misalnya di area ini. Ketika harga pertama kali breakout di sini, oke, market biasanya tetap akan yang namanya melakukan retest ataupun pullback. Kita bisa menandai dari swing low ke swing high. Oke, ternyata di sini ada area golden ratio di kisaran harga ini. Oke, kita tandai kembali kisaran harga 50% sampai 61,8%. Biasanya harga akan kembali mantul di area tersebut. Nah, kita boleh push turun lagi ke 1 jam. Setelah break, di sini terdapat yang namanya drop base rally yang lumayan kuat, sehingga ini menjadi barrier level ataupun menahan harga yang lumayan signifikan. Oke, apakah ini bisa juga dijadikan sebagai acuan entry? Bisa. Nah, di sini kita bisa masuk dengan level stop loss di bawah drop base rally ini. Nah, apabila ini dirasa cukup lebar, apabila kita masuk di broker forex, karena ini mempunyai level stop loss sampai 150-an pips dengan target yang memang targetnya bisa jauh, tapi apabila ini terlalu lebar, kita bisa skip dan mencari area selanjutnya. Kemudian market naik. Di sini terdapat yang namanya area yang lumayan bagus dengan level stop loss yang bisa kita gunakan tergolong sangat tipis. Oke, untuk kita trading intraday di sini ternyata bisa masuk karena di sini ada yang namanya rally base rally. Oke, rally base rally, kita masuk dengan target minimal di area Quasimodo level di sini. Dengan level stop loss boleh di bawah sini untuk menjaga risk, 50 pip juga sudah boleh. Dan target hampir ataupun 300-an pips. Ini sudah menjadi RR 1:6. Oke, setelahnya apabila kita sudah mendapat level entry di area sini, kita karena sudah mengetahui bahwa tren sedang naik, misalnya Anda ingin melakukan order lagi, sehingga di sini ada yang namanya ketika market break, di sini membentuk yang namanya rally base rally yang lumayan bagus. Kita bisa entry lagi di area ini dengan level stop loss di sini. Target juga masih tetap di area ini. Nah, untuk swing kita bisa memaksimalkan area pertama tadi, yaitu drop base rally dengan level stop loss di bawahnya, ataupun untuk amannya bisa sampai ke bawah base daily. Tapi ini lebih baik kita entry di time frame daily ataupun di broker forex dengan target minimal di area resist Quasimodo atasnya. Nah, oke, target 11% dengan level stop loss boleh 3% untuk menjaga jarak. Oke, seperti ini. Nah, karena sekarang market sedang koreksi setelah menghantam level SSR di area ini, kita bisa mencari area ataupun spot buy selanjutnya di area bawah. Oke, di sini terdapat yang namanya signifikan resisten. Di sini ada yang namanya rally base rally di time frame daily yang lumayan cukup lebar.
Apabila kita masuk di broker forex agak susah, maka kita bisa mengecilkannya lagi sampai entry-nya di area ini. Kita pakai saja ibu dari ini. Oke, ternyata di sini terdapat ataupun bertepatan dengan area golden ratio di 61,8. Nah, di sini ternyata bisa juga kita jadikan acuan untuk entry lagi seperti ini. Ini untuk trading intraday. Nah, di pair lain juga kita bisa, misalnya di sini di pair USD JPY, yang kita lakukan yaitu harus menemukan yang namanya trend. Nah, kita cari trend untuk scalping daily. Di sini market masih bergerak ranging ataupun sideways. Nah, sideways, tapi kita bisa mengecilkan time frame kembali area ini dengan misalnya kita masuk di 6 jam. Oke, di 6 jam market sudah membuat yang namanya lower low. Nah, di sini ada lower high dan lower low lagi, dan lower high. Seharusnya market akan bergerak turun lagi setelah membuat yang namanya lower high ini. Nah, di sini ada yang namanya minor trend, sehingga kita bisa expect, karena di sini ada juga yang namanya signifikan resisten, signifikan support dan resisten, dan di sini terdapat yang namanya bearish engulfing, yang mana ini merupakan decision point dari yang supply level. Nah, kita bisa expect entry di area ini. Oke, dengan target minimal di bawah ini. Nah, untuk target penurunan jauhnya, kita bisa memakai ABCD dengan mengukur target dari swing low ke swing high. Nah, targetnya mungkin di area ini. Nah, begitulah kira-kira cara mudah untuk membuat sinyal di market. Hal yang pertama yang paling dibutuhkan yaitu menentukan pair yang mempunyai likuiditas yang tinggi seperti SAU, BTC dan sebagainya. Kemudian step yang kedua, trend, menentukan arah trend. Setelah itu mencari area lonjakan harga. Eksekusi, keempat eksekusi RR plan dengan RR minim. Dan yang terakhir yaitu disiplin. Nah, menentukan pair, step yang kedua menentukan trend, kemudian menentukan area lonjakan harga untuk dijadikan area pijakan untuk entry, dan membuat plan dengan RR yang minimal 1:2, dan yang terakhir yaitu disiplin trade. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. See you.